Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara tentang satu hal yang sangat penting juga, yang kita tahu menjadi salah satu landasan hukum dari berlakunya berbagai ketentuan hukum yang menyangkut masalah ekonomi menurut syariat Islam. Kita tahu bahwa semua ketentuan di dalam transaksi ekonomi Islam dilandasi atau dilandaskan pada dua hal yang sangat pokok, yaitu pertama ada Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma' para ulama, dan yang keempat adalah qiyas. Dua hal yang sangat pokok yang dipesankan oleh Rasulullah bahwa kita umat Islam dijamin tidak akan tersesat, tidak akan mengalami hal-hal yang mencelakakan baik di dunia maupun di akhirat jika kita berpegang pada dua hal pokok ini. Yang pertama adalah Al-Quran, yaitu wahyu Allah yang merupakan petunjuk langsung dari Sang Pencipta, ya, yang merupakan firman atau ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah, terkumpul di dalam satu kitab yang Allah sebutkan la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Al-Quran juga kita ketahui banyak berisi ketentuan-ketentuan yang tidak secara detail menjelaskan bagaimana ketentuan itu harus dijalankan. Oleh karena itulah maka kemudian ada hadis Rasulullah sebagai utusan Allah yang mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Al-Quran baik di dalam perintah-perintahnya, di dalam ucapan-ucapannya, di dalam dakwahnya, di dalam putusannya, maupun di dalam tingkah lakunya, serta di dalam tata cara beribadah, ya. Orang tidak akan menemukan bagaimana perintah sholat itu harus dilaksanakan ketika itu dicari di dalam Al-Quran. Tetapi orang dapat menemukan bahwa perintah sholat itu tata caranya seperti apa, gerakannya seperti apa, kemudian bacaan-bacaannya seperti apa, itu adalah tercantum di dalam hadis Rasulullah yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itulah maka kita juga harus memahami apa itu hadis. Jangan sampai kita menjadi salah paham terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Ilmu hadis atau ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu ilmu atau ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilmu. Berarti ulum itu adalah ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis sendiri dikenal di kalangan ulama sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada
Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang saya sebutkan tadi, ketika kita berbicara tentang hadis, maka kita berbicara tentang ucapan-ucapan Rasulullah, dakwah Rasulullah, perintah Rasulullah, larangan Rasulullah, tata cara ibadah Rasulullah, cara memutuskan suatu perkara menurut Rasulullah, dan segala hal yang terkait dengan Rasulullah. Berarti hadis itu tidak bisa lain adalah segala sesuatu yang menyangkut Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis tidak terkait atau tidak menceritakan tentang para nabi yang lain, karena kita tahu bahwa nabi-nabi itu kan banyak. Yang ada di dalam Al-Quran itu adalah 25 orang, tapi di luar itu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran adalah banyak. Kalau ada hadis yang berbicara tentang nabi-nabi yang lain, itu berarti Rasulullah yang menceritakan, Rasulullah yang mengabarkan. Tapi tetap saja itu berarti terkait dengan ucapan maupun berita ataupun kabar dari Rasulullah. Oleh karena itulah maka hadis adalah perbuatan, perkataan, takrir ataupun sifat. Dengan demikian, gabungan kata ulumul hadis ataupun ilmu hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang menyangkut segala hal yang terkait dengan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana hadis-hadis bisa tersambung. Karena tentu karena kita yang berada jauh di masa 1440-an tahun setelah masa hidupnya Rasulullah, tentu kita harus mengetahui dengan pasti bagaimana bisa ada hadis-hadis tersebut. Bagaimana apa yang kita baca sebagai hadis, yang orang sampaikan sebagai hadis, itu sambung menyambung hingga bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa memang itu adalah dari Rasulullah, bukan dikarang oleh siapapun. Ya, jadi validitas isi dari hadis itu sendiri dan kemudian mereka-mereka yang menyampaikan atau mereka yang meriwayatkan itu tidak boleh terputus atau ada gangguan dari koneksitasnya, harus terus sambung menyambung, tidak boleh putus-putus sampai benar bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa itu memang asli ucapan Rasulullah, asli tindakan Rasulullah, asli contoh dari Rasulullah, asli perintah Rasulullah, dan seterusnya. Oleh karena apa? Oleh karena kita tahu bahwa agama-agama yang lain yang mendahului Rasulullah, yaitu agama-agama yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, kemudian ternyata di dalam perjalanannya itu mengalami suatu penyimpangan-penyimpangan, sehingga apa yang disampaikan kemudian terkontaminasi dengan ucapan-ucapan, perilaku-perilaku, pendapat-pendapat, hukum-hukum, ataupun perbuatan-perbuatan dari para penyampai. Sehingga
ternyata bisa dibuktikan pula secara ilmiah bahwa yang ada pada saat ini 1440 tahun lebih, apalagi kalau nabi-nabi sebelumnya berarti jauh lebih lama lagi, itu juga bisa dibuktikan ternyata itu tidak murni berasal dari nabi yang bersangkutan. Ada hal-hal yang tercampur dengan pendapatnya manusia. Ada hal-hal yang sengaja dimasukkan oleh manusia. Ada hal-hal yang ternyata bukanlah perbuatan ataupun kejadian-kejadian yang dialami oleh sang nabi. Oleh karena itulah maka ilmu tentang hadis ini tidak ditemukan pada nabi-nabi yang lain. Oleh karena bisa ditelusur, bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa ketika dicoba dikaji koneksitasnya, baik kontennya atau matannya maupun perawiannya, penyampaiannya, itu ternyata banyak cacatnya. Oleh karena itu ilmu hadis ini kemudian harus diketahui dan dipelihara dan ditantang kita untuk membuktikannya benar atau tidak ditutup-tutupi. Siapapun yang memang berkeinginan untuk menguji apakah memang ini benar dari Rasulullah, terbuka kesempatan selebar-lebarnya. Tidak ada halangan sedikit pun juga untuk menimba ilmu, mengkaji, menguji bahwa memang benar itu datangnya dari Rasulullah. Ya. Oleh karena itulah hadis itu di dalam perawiannya maupun dalam teksnya, matannya, itu bisa diuji secara ilmiah validitasnya. Ilmu hadis adalah ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah yang berkaitan dengan periwayat. Artinya ilmu hadis membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin mengetahuinya secara ilmiah, yang ingin mengujinya secara ilmiah, apakah benar periwayatan tersebut memang terus sambung menyambung secara benar sampai kepada Rasulullah, atau isinya itu sendiri juga, kontennya, substansinya itu bisa dibuktikan memang benar dari Rasulullah atau dikarang oleh orang lain. Maka dengan demikian ilmu hadis adalah ilmu tentang segala hal yang menyangkut tentang sanad, artinya jalannya hadis tersebut sampai kepada Rasulullah, maupun kontennya, matannya, apakah benar ini datang dari Rasulullah atau ini karangannya manusia atau sisipannya manusia, atau ini tambah-tambahannya dari manusia. Ya. Bisa dibuktikan, bisa ditelusur, bisa dilakukan oleh siapapun yang memang berniat dan bersungguh-sungguh untuk menguji hal tersebut. Ya. Macam-macam ilmu hadis. Pada perkembangannya, ulama-ulama mutaakhirin, artinya ulama-ulama dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, itu bersepakat untuk membagi ilmu tentang hadis ini, ilmu tentang segala hal yang menyangkut Rasulullah ini, ada dua jenis, yaitu tentang riwayahnya, artinya perawiannya atau sanadnya, dan juga yang kedua adalah ilmu hadis tentang dirayahnya. Dirayahnya artinya kontennya, substansinya. Pada waktu Rasulullah masih hidup, Rasulullah sebenarnya pernah untuk melarang orang untuk mencatat hadis-hadis ini. Karena pada waktu itu
Al-Quran masih dalam taraf penurunan. Kan kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan secara tahap per tahap, tidak sekaligus, sedikit demi sedikit, bahkan berlangsung sampai sekitar 22 tahun lebih. Kenapa? Karena penurunan sekaligus itu akan sulit untuk dipahami, sulit untuk dijalankan. Ya. Bahkan Rasulullah sendiri ketika mencoba dengan keras untuk langsung bisa memahami dan menghafalkan Al-Quran, mendapat teguran dari Allah. Jangan terburu-buru, kata Allah. Karena Al-Quran ini tidak diturunkan secara sekaligus. Ya. Al-Quran ini diturunkan secara tahap per tahap, antara lain juga untuk menjawab permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang timbul pada masa itu. Bayangkan selama 22 tahun, kan pasti banyak hal-hal terjadi sejak Rasulullah mulai memproklamasikan diri sebagai utusan Allah. Itu kan pasti banyak hal yang berkembang, yang menyangkut apa yang disampaikan, yang dikatakan oleh Rasulullah, yang kata Rasulullah adalah merupakan ayat-ayat Al-Quran. Maka supaya jangan sampai tercampur antara ayat Al-Quran dengan apa yang keluar dari Rasulullah, pada waktu itu penulisan tentang hadis dilarang, tidak diperbolehkan. Baru kemudian setelah Al-Quran diturunkan pada ayat terakhir yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, yang artinya pada hari ini telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, telah aku sempurnakan agama untukmu. Artinya ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah dianggap sudah paripurna, sudah cukup untuk menjadi bekal hidup manusia. Dan Allah menutup juga dengan ucapan bahwa nikmatku telah aku sempurnakan. Artinya petunjuk-petunjuk dari Allah kepada Rasulullah dan kepada seluruh umat manusia itu sudah dicukupkan. Sehingga finally Allah kemudian menyimpulkan wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridho Islam adalah agamamu. Artinya Islamlah yang menurut Allah difirmankan oleh Allah adalah agama yang diterima Allah. Kenapa? Oleh karena hanya Islam yang menghendaki totalitas penyerahan dari manusia, totalitas penyerahan manusia bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa engkau Muhammad hanyalah utusan Allah, tidak diangkat menjadi sesuatu yang sederajat dengan Allah, tidak diangkat menjadi anak oleh Rasulullah, anaknya Allah, tidak. Engkau hanyalah utusan saja. Ini untuk menjawab atau untuk membantah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah sebelumnya pada nabi-nabi sebelumnya, yang kemudian di dalam perjalanannya mengalami deviasi, mengalami perubahan, di mana kemudian nabinya, rasulnya, penyampainya, utusannya kemudian diangkat derajatnya oleh manusia menyaingi Allah sendiri. Oleh karena itu Allah menegaskan bahwa waraditu lakumul islam madinah, hanya Islam yang diterima oleh Allah.
Oleh karena hanya Islam yang menempatkan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak ada campur tangan manusia. Pada waktu itu juga banyak kaum musyrikin Mekah maupun orang Yahudi maupun kaum Nasrani yang membantah bahwa Al-Quran adalah benar dari Allah. Maka Allah kemudian menantang, kalau kamu menganggap bahwa Al-Quran ini datang dari manusia, cobalah kalian kumpulkan seluruh ahli seluruh dunia untuk membuat satu ayat saja yang bisa menyamai Al-Quran, dan kalian pasti tidak akan bisa. Kemudian ada juga yang kemudian membantah Al-Quran itu dari Allah, ya, dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu hanyalah mengutip saja dari apa yang sudah ada pada kitab-kitab sebelumnya, mengutip dari Nabi Isa di Injil, mengutip dari Nabi Musa di Taurat, lalu menyampaikan kepada manusia kutipan-kutipan dari kitab-kitab tersebut. Padahal di dalam riwayatnya sendiri dengan jelas diketahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Mengutip dari mana? Orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, logikanya bisa ngutip dari mana? Kemudian dikatakan lagi bahwa Al-Quran itu diajarkan oleh orang Romawi. Nabi tidak berhubungan dengan orang Romawi, tidak pernah berkomunikasi dengan mereka. Bahkan bahasa Arab dengan bahasa Romawi bahasa yang berbeda. Nabi tidak bisa bahasa Romawi, orang Romawi tidak bisa bahasa Arab. Bagaimana mungkin diajarkan? Caranya bagaimana mengajarkan orang yang berbeda bahasa, apalagi dengan bahasa yang begitu sempurna, sampai 6.666 ayat. Mana mungkin diajarkan sebegitu banyaknya oleh orang yang sama sekali bahasanya berbeda, ya. Lalu kemudian pertanyaan juga, kenapa juga Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab, padahal nabi-nabi sebelumnya senantiasa di dalam bahasa Ibrani, yaitu bahasa yang digunakan oleh orang Yahudi. Begitu juga dengan Taurat, begitu juga dengan Injil. Kenapa sekarang kok pakai bahasa Arab? Ya sudah jelas bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab. Ya nggak mungkin kalau kitabnya diturunkan dengan bahasa yang bukan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab sendiri Nabi Muhammad itu mengatakan, saya tidak bisa baca, saya tidak bisa menulis. Bagaimana mungkin kalau itu diturunkan dalam bahasa yang beliau tidak mengerti? Al-Quran di tengah-tengah masyarakat Arab diturunkannya. Bagaimana mereka bisa memahami kalau diturunkan dalam bahasa lain? Lalu juga ada pertanyaan pada waktu itu, kenapa yang diturunkan kok dari orang Arab, padahal dari dulu-dulu itu selalu bahasanya, selalu nabi-nabi itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Allah menjawab, hak aku untuk menunjuk siapapun menjadi nabi. Siapa yang mengharuskan aku menunjuk selalu dari bangsa Israel, dari bangsa Yahudi? Di sini terjawab bahwa hak Allah memang sebagai yang maha besar, yang maha kuasa, yang memberikan petunjuk untuk menunjuk siapa yang akan menjadi wakilnya, yang akan menyampaikan risalahnya. Kenapa jadi manusia yang mengharuskan? Biasanya kan dari Yahudi, biasanya kan dari Israel. Ya kalau Allah mau menyimpang, kenapa mau? Siapa yang bisa membantah? Nah, jadi hal-hal inilah yang kemudian menjadi dasar, ya, ketika
Al-Quran sudah diturunkan secara sempurna dengan ayat yang saya sampaikan tadi, maka mulailah Rasulullah membolehkan orang untuk membuat catatan tentang apa yang beliau katakan, mencatat apa yang beliau lakukan, mencatat apa yang beliau larang, mencatat apa yang beliau perintahkan, mencatat apa yang beliau tentukan, apa yang beliau putuskan, itu mulai dicatat. Dan catatan pada waktu itu tentunya sangat berbeda dengan catatan zaman sekarang. Catatannya itu adalah pada kulit-kulit kayu, pada kulit binatang, pada daun-daun, ya. Begitu juga para pencatatnya tentunya berbagai golongan. Ada orang yang mencatatnya sangat banyak oleh karena intensitas hubungannya dengan Rasulullah sangat tinggi. Misalnya keluarga beliau, istri beliau, ya tentu banyak lebih tahu catatannya tentang apa yang dikatakan, dilarang, diputuskan, tata cara Rasulullah beribadah, ya tentu keluarganya yang paling tahu. Oleh karena itulah maka keluarganya itulah yang termasuk golongan orang-orang yang mengetahui banyak tentang hadis. Begitu juga para pencatat itu tentunya tergantung pada intelektualitasnya. Ada yang mampu mencatatnya karena pada waktu itu lebih banyak pada ingatan-ingatan, hafalan-hafalan. Tentunya ada orang yang ingatannya kuat dan ada orang yang ingatannya tidak terlalu kuat. Ya kan? Tergantung juga pada, katakanlah, kepintarannya. Ada yang mencatatnya dengan menangkap dengan baik, memaknai apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan baik, tapi ada juga yang tidak bisa melakukan itu dengan sempurna. Oleh karena itu dalam hadis dilihat itu mereka yang meriwayatkan itu termasuk orang yang dekat benar nggak dengan Rasulullah atau orang yang jauh. Itu kan nanti mempengaruhi isinya, mempengaruhi periwayatannya. Demikian juga dengan matannya, isinya, terpengaruh oleh kejeniusan atau kecerdasan dari si penghafal. Karena pada waktu itu jumlah catatan masih terbatas, yang banyak ada diingat, tentu hanya orang-orang yang dianggap ingatannya kuat dan kecerdasannya tinggi, itu yang dipercaya. Kalau yang ingatannya kelihatannya kurang terlalu kuat, sering lupa, ya tentu dianggap lemah, kemudian dicoret, tidak bisa digunakan. Ya. Kemudian juga dengan banyaknya orang dari golongan yang kemudian katakanlah dalam suatu peristiwa banyak orang yang menyampaikan Rasulullah mengatakan begini, ada lagi si B mengatakan Rasulullah mengatakan begitu untuk suatu perbuatan yang sama. Sudah pasti redaksinya bisa beda-beda, walaupun intinya sama, walaupun maknanya sama, tapi kan namanya kamu sekelas mendengar apa yang saya katakan, ya kan, lalu kemudian kamu semua mencatatnya dalam buku catatan. Belum tentu antara kamu dengan yang lain tuh bunyinya sama persis. Ada yang melakukannya kata per kata, ada yang hanya mengambil maknanya, ada yang mengambil intisarinya, summary-nya. Berarti kan beda-beda ya. Ya kan? Nah, oleh karena itulah maka hadis itu terkait dengan masalah riwayah atau sanadnya, ketersambungannya sampai kepada Rasulullah, dan juga tentang dirayahnya, yaitu matannya, kontennya itu kira-kira apa iya sih yang seperti itu disampaikan oleh Rasulullah. Akhirnya meragukan, nggak mungkin Rasulullah mengatakan seperti itu. Nah berarti kan kontennya itu terpengaruh oleh si pencatat. Makanya kemudian dalam ilmu hadis kedua hal ini disaring benar-benar. Yang riwayahnya benar-benar kuat
tidak terputus sanadnya, dan diroyahnya juga benar-benar kuat. Itu memang benar disampaikan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena seperti saya katakan tadi, karena ketika Rasulullah melakukan sesuatu, ketika Rasulullah melarang sesuatu, ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu, banyak yang ikut mencatat, maka tentu hal-hal yang ini bukan dari Rasulullah nih, karena banyak si A mengatakan begini, si B mengatakan, mayoritas mengatakan ini kok ya ini lain sendiri, nah berarti itu bukan, nah gitu. Jadi disaring yang benar-benar riwayahnya kuat dan diriwayahnya kuat.